Bapak Ibu saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat jasmani dan sehat rohani sehingga bisa melaksanakan ibadah. Kita telah sama-sama laksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu zikir, kita baca surat Yasin, dan sekarang kita waktunya mengkaji apa itu isinya surat Yasin dengan membahas kitab Tafsir Surat Yasin karya ulama atau Syekh Hamamizadah. Pada pertemuan ini kita akan membahas ayat yang ke 42 ya, 42 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun wa in nasha' nugrikhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Dan telah kami ciptakan bagi mereka, wa khalaqna lahum, dan telah kami ciptakan bagi mereka mim mislihi, semisalnya ma yarkabun, apa yang mereka jadikan kendaraan, apa yang mereka taiki atau apa yang mereka jadikan kendaraan. Wa in nasha, dan ayat berikutnya wa in nasha nugrikhum fala sarikha lahum wa lahum yanqadhun. Dan jika seandainya kami mau atau kami menghendaki, niscaya kami akan tenggelamkan mereka, maka tidak ada jejak lahum bagi mereka, walahum yanqadhun, dan tidak mereka diselamatkan. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu ada sejarah. Dalam Al-Quran juga ada hukum-hukum syariat, hukum fikih maksudnya, juga ada akidah dan ada akhlak, sangat lengkap. Jadi satu ayat itu kadang mengandung semuanya. Nah, kelihatannya ini sejarah peristiwa di mana ada umat terdahulu yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kita paham, insyaallah kita tahu, karena ayat sebelumnya itu wa ayatal lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan sebagai tanda bagi mereka, kami telah hamalna itu kami angkut dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulkil mashhun, di dalam perahu yang penuh muatan. Jadi kalau begitu, perahu yang dimaksud adalah peristiwa zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kan ada hikmah Pak dari sejarah itu. Orang yang bijak itu adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah yang telah lalu. Kan begitu Pak ya? Itu namanya bermanfaat Pak ceritanya. Tidak sekedar cerita. Kalau sekedar cerita, ya apa bedanya kita dengan anak kecil ketika dinabobokan oleh orang tuanya. Maka hendaknya cerita Al-Quran itu menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi kita supaya kita bisa bersikap baik ya dari peristiwa itu, jika peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak baik dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Nah, kembali kepada hikmah ini, Bapak jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kita pasti kan pengen punya anak Pak ya. Ya kan ya, pasti kalau nikah itu pengen punya anak. Kepinginan itu biasanya berkaitan dengan kenikmatan. Nggak ada orang yang punya keinginan kaitannya dengan ketidaknikmatan. Masa pengen dapat musibah Pak? Nggak mungkin kan? Masa pengen dapat kecelakaan? Nggak mungkin. Yang ada itu adalah pengen dapat kenikmatan. Sehingga setiap orang yang menginginkan punya anak itu artinya berarti menginginkan kesenangan atau kenikmatan. Sehingga kesimpulannya, anak itu adalah kenikmatan bagi kita. Secara status atau fungsi dan kedudukan anak memang macam-macam Pak. Tapi dari pelajaran ini kita akan ambil satu kedudukan anak, yaitu kenikmatan. Oleh karena itu, maka kalau anak itu sesuatu kenikmatan yang kita dambakan, maka kalau saat kita belum punya anak, maka
saat itulah kita mendapatkan kenikmatan. Kadang sudah punya anak, sudah lupa kenikmatan itu, padahal anak adalah kenikmatan. Nah, artinya saat perahu dulu, Pak, perahunya Nabi Nuh dulu mengangkut zuriyah kita. Nah, di sana berarti perahunya Nabi Nuh itu adalah mengangkut kenikmatan-kenikmatan yang akan diberikan kepada kita. Selamat ceritanya, Pak. Para penumpang yang ikut Nabi Nuh itu selamat. Itu artinya Allah saat itu menyelamatkan kita, gitu Pak maksudnya. Kisah ini adalah mengajarkan atau memberitahu pada kita tuh diselamatkan oleh Allah dulu di masa Nabi Nuh. Ya, karena kita itu dari mereka, Pak. Dari mereka kita itu. Ya. Sehingga kemudian begini. Seandainya kami mau, kata Allah, akan kami tenggelamkan. Bisa kami tenggelamkan mereka, itu bisa. Bisa Allah tenggelamkan kita, itu bisa. Kenapa Allah belum sempat menenggelamkan kita? Karena agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Wala yahum yunqadun, dan mereka tidak kami selamatkan. Nah, kemudian ayat berikutnya, illa rahmatam minna wa mata'an ilahin, kecuali yang menyelamatkan mereka itu adalah rahmat dari kami, wa mata'an ilahin, dan kesenangan sampai masa yang ditentukan atau masa yang tidak ada ujungnya. Itu hin maknanya. Jadi yang menyelamatkan kita itu sekarang kita hadir di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman masalahnya, Pak, kalau kita nggak ngaji, kita tidak akan merasakan bahwa semua nikmat keselamatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taunya hukum alam saja. Ya kalau kita minggir di jalan selamat atas upaya kita. Kalau kita misalnya bikin rumah tinggi lalu nggak kebanjiran, rasanya atas upaya kita. Padahal Allah kan bisa saja, Pak, menenggelamkan kita saat kita bikin rumah setinggi-tingginya, bisa saja. Nah, disitulah bedanya kita dengan orang yang tidak pandai bersyukur. Kita itu disuruh pandai bersyukur karena setiap keadaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran dari surat ayat ini, kita disuruh oleh Allah mengenang peristiwa masa lalu di mana kita telah diselamatkan oleh Allah dari bandang atau banjir besar. Kita selamat walaupun kita bukan orang Aceh, walaupun kita bukan orang yang hidup di pinggir pantai di Jepang terutama yang sering kena gempa tsunami, tapi hakikatnya Allah itu mampu sebetulnya menenggelamkan kita. Kenapa kita saat ini masih bisa ngaji, masih bisa sholat? Karena Allah masih sayang kepada kita. Allah selamatkan kita agar kita terus menerus memperbaiki diri, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa idza qila lahum ittaqu wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan ketika dikatakan kepada mereka ittaqu, takutlah kalian atau bertakwalah kalian, ma baina aydikum wa ma khalfakum, di antara apa yang ada di hadapan kalian. Aidi itu mana aslinya tangan, yang dimaksud adalah masa kini. Wa ma khalfakum, dan apa yang di belakang kalian, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat atau supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan sekali lagi. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka ittaqu, takutlah kalian, ma baina aidikum, terhadap apa yang ada di hadapan kalian, wa ma khalfakum, dan terhadap apa yang di belakang kalian, la'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati. Ayo Pak, kita renungkan ayat ini. Ayat ini rasanya majaz, maksudnya tidak bisa langsung dipahami. Apa sih yang di depan kita, apa yang di belakang kita tuh maksudnya apa? Makanya di sini para ahli tafsir banyak ya. Ada Imam Qatadah, ada Imam Muqatil, dan lain-lain menjelaskan tentang hal ini. Apa yang dimaksud di hadapan kita tuh apa? Suruh takut terhadap apa yang ada di hadapan kita, dan suruh takut kepada apa yang telah lalu dari kita. Suruh takut, Pak. Jadi takut itu bukan hanya maknanya takwa. Ya, takwa itu memang takut maknanya. Tapi takut itu banyak sekali ya.
takut kepada neraka itu takwa juga, takut kepada dosa itu takwa juga ya. Jadi bukan hanya taat pada perintah Allah atau menghindar dari larangan-larangan Allah, tetapi makna takut lebih luas adalah dalam segala hal Allah memerintahkan kepada kita, diantaranya adalah untuk takut kepada masa yang ada di depan kita dan yang di belakang kita. Mari kita lihat tafsirnya. Al-murad bima baina aidikum, yang dimaksud dengan bima aidikum, yang ada di hadapan kalian, yaitu ad-dunya, yakni dunia. Maksudnya apa? Takutlah kalian pada dunia, begitu maksudnya menurut sebagian ahli tafsir. Yakni ihdaruha wala taqrabuha, yakni jauhi, hindari ia dan jangan dekati ia. Takutlah pada dunia dan jangan mendekatinya. Ini jangan-jangan saya bisa ngomong doang, Pak. Jangan-jangan bisa ngomong doang. Coba Pak, saya lagi belajar ngaji Pak ya. Coba maksudnya apa nih yang saya bisa nih ya. Nanti Bapak bisanya apa? Kita apa namanya, saling tolong menolong lah dalam ketakwaan, saling nasihat menasehati. Nah, kita belajar ya. Jadi ayat ini saya ulang ya biar sama-sama paham. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Kata Allah, takutlah kalian kepada apa yang ada di hadapan kalian dan takutlah kalian kepada apa yang sudah lalu dari kalian. Yang di hadapan kalian itu apa? Al-murad yang dimaksud begitu, yakni ad-dunya, dunia. Takutlah kalian pada dunia. Ya, suruh menjauhi Pak dari dunia. Bisa nggak Pak menjauhi dunia? Aduh, berat Pak ya. Begini Pak ya. Ini memang ayat atau memang baru satu ayat yang sedang kita pelajari. Ada ayat lain yang menjelaskan bahwa dunia itu maknanya khair, Pak. Maknanya khair, seperti misalnya intaroka khairan alwasiyah, begitu kalimatnya. Jika kalian meninggalkan kebaikan, maka wajib kalian berwasiat. Artinya di sana dunia juga maknanya kebaikan, Pak. Masa suruh dijauhi kebaikan? Ya kan? Lalu apalagi begini, Pak. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Diulang, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam atau ladang akhirat. Kalau kita tidak punya dunia, berarti tidak akan punya akhirat. Ya enggak, Pak? Kan begitu ya? Lalu kalau begitu makna menjauhi bagaimana, Pak? Disuruh menjauhi, jangan dekati. Ya nanti kita nggak punya akhirat dong kalau begitu. Nah, makanya di sini kita harus mengkompromikan beberapa hadis tadi atau ayat lain yang kira-kira tidak bertabrakan dengan ayat ini. Jadi secara pribadi, Pak, saya tidak bisa menghindari dunia, tidak bisa menjauhi dunia, karena dunia itu adalah di satu sisi adalah kebaikan bagi kita. Sedekah pakai dunia, pergi haji pakai dunia, terus apalagi menikah yang dinikahi dunia. Ya enggak, sampai mau dikubur saja kalau nggak pakai dunia nggak bisa. Ambulan dunia, keranda dunia, ya kan? Jadi di satu sisi ayat ini seakan-akan bertentangan dengan ayat lain atau hadis Nabi, kan? Bagaimana korelasinya? Bagaimana ininya komprominya? Jadi kalau saya memahami begini, Pak. Jauhi itu maksudnya adalah jangan kamu simpan di dalam hati. Itu Pak, berbahaya itu masalahnya. Boleh kaya, boleh punya apapun, tapi jangan disimpan di dalam hati. Dan ini yang berat di sini, Pak. Kalau tadi yang pertama kayaknya mustahil, Pak. Ada sih ajaran Buddha, Pak, itu semakin enggak beratribut dunia, semakin dianggapnya soleh, Pak. Sehingga ulamanya mereka itu telanjang bulat. Saya juga enggak sengaja tuh buka-buka YouTube, ya, tahu-tahu banyak
video-video agama Buddha, itu ulama-ulamanya pada telanjang, Pak. Telanjang bukan, nggak pakai ini, duduk di depan, disembah-sembah itu, ya nggak pakai celana, satu helai pun nggak punya. Dan mereka punya prinsip semakin tinggi spiritual mereka berarti semakin menjauhi dunia. Itu maknanya. Sebelum ke tingkat itu Pak, para biksunya berpakaian hanya itu, lalu jalan kemana nggak bawa apa-apa. Tapi kalau Islam itu Pak, boleh sebelum kita meninggal punya harta sebanyak-banyaknya. Jangan dibuang, jangan dibagi-bagi cuma-cuma, ya. Mentang-mentang merasa soleh, pengen dekat dengan Allah, dibuang-buang dunianya. Itu namanya kurang efisien dalam menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau begitu Pak, yang dimaksud atau yang dikehendaki dari ayat ini adalah dari hati kita, bukan dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kita makan pakai dunia, ya minum pakai dunia, menyekolahkan anak pakai dunia dan lain-lain pakai dunia, hingga sholat pakai sejadah, masjid pakai karpet, pakai AC, pakai mic, itu adalah dunia semua. Jadi tidak bisa menghindari dunia. Tapi sekali lagi, kalau memang perintahnya menjauhi dunia dari hati, ya itulah yang dimaksud dengan zuhud. Zuhud itu zuhud itu menjauhi dunia, mengambil akhirat dari hati. Jangan sampai hati kita terpikat oleh dunia. Nah, ini yang sedang saya pelajari Pak, terus belajar ya. Bagaimana supaya hati ini tidak terpikat oleh dunia. Dan banyak ulama yang bisa masalahnya Pak, bukan sekedar wacana, bukan, banyak ulama yang bisa. Saya mendapat kisah dari guru saya, Kiai Jazuli, ya tentunya kita semua tahu bahwa Syekh Abi Hasan As-Sadzili itu Pak, mursyid thariqah Sadziliyah. Beliau orang kaya Pak, ya, yang populer disebarluaskan oleh Habib Lutfi bin Yahya, ya, mursyid thariqah Sadziliyah. Itu Syekh Abi Hasan As-Sadzili itu orang kaya Pak, tapi beliau sufi. Sufi itu orang yang selalu menjernihkan hati, dan ngajinya isinya hati terus. Sehingga suatu ketika punya murid namanya Soleh Pak. Ya, orang-orang mengenalnya Kiai Soleh. Kiai Soleh ini memang ditakdirkan miskin Pak. Ceritanya sudah misah dari gurunya, buat surau sendiri, madrasah sendiri atau pesantren sendiri. Cuman nasibnya Kiai Soleh ini beda dengan gurunya. Kiai Soleh ini orangnya miskin Pak. Tiap hari makan itu hasil dari mancing, ya, beras ya dari tanaman padi yang apa adanya dia tanam, nggak begitu banyak, tapi bisa disimpan buat tiap hari makan. Begitu kalau mau makan, ya kalau pengen ikan ya mancing, kalau enggak ya enggak mancing, tiap hari begitu. Sehingga santrinya itu mengamati beliau ini orang sangat hebat, orang tidak cinta dunia Pak, tidak cinta dunia kata santrinya nih. Nah, salah satu santrinya ternyata ada yang rumahnya dekat kampung gurunya. Jadi santrinya Kiai Soleh ini rumahnya dekat dengan rumah gurunya Kiai Soleh yang tadi siapa namanya, Syekh Abi Hasan As-Sadzili. Ketika mau pulang santrinya ini, kemudian Kiai Soleh pesan kepada santrinya, nanti kalau pulang nak, tolong sampaikan salam saya kepada guru saya, mohon maaf belum bisa sowan, begitu ya. Iya Pak, sana sampaikan. Begitu pulang, pesan gurunya disampaikan, lalu kemudian sang guru ini berpesan lagi kepada santri ini untuk disampaikan kepada gurunya. Kata Syekh Abi Hasan As-Sadzili, kata beliau kepada anak ini, nah nanti tolong sampaikan kepada gurumu ya, hidup itu jangan mikirin dunia mulu ya. Nggih, katanya gitu Pak. Pulang ceritanya, waktunya masuk lagi ke pesantrennya. Si santri ini ditanya oleh Kiai Soleh,
Ada pesan apa nak dari abah guru? Diem aja. Mau disampaikan takut kesinggung, nggak disampaikan salah pak. Udah nggak usah malu-malu kan, nggak usah sungkan-sungkan, sampaikan apa pesan guru saya. Nggih Kiai, kata Bah Guru, katanya Kiai jangan mikirin dunia mulu. Begitu disampaikan Pak, Kiai Soleh nangis Pak. Begitu nangis, santrinya heran. Kenapa nangis katanya? Bukankah ini kebalik? Karena gurunya itu, Syekh Abi Hasan Asadili itu Pak, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, rumahnya bagus. Sementara gurunya dia, Kiai Soleh, sederhana rumahnya, makannya apa adanya, nggak pernah traveling, nggak pernah shopping, nggak pernah kemana-mana. Kelihatan oleh muridnya ini adalah yang sufi itu ini gurunya, yang tidak cinta dunia itu adalah gurunya. Kenapa? Abah guru itu wasiat bahwa untuk disampaikan kepada Kiai Soleh untuk tidak memikirkan dunia. Kata Kiai Soleh, bener nak katanya, bener Abah guru. Beliau memang orang hebat, walaupun kelihatan kaya, banyak harta, kendaraan bagus, semua mewah, tapi beliau sangat luar biasa, tidak cinta dunia, tidak memikirkan dunia dalam hatinya, tidak ada dunia di hatinya. Sedangkan aku nak, walaupun kamu melihat aku ini tidak cinta dunia, tapi sesungguhnya aku ini tiap hari mikirin bagaimana supaya dia bisa kayak orang-orang, pengen makan kayak orang, ya, pengen jalan-jalan kayak orang, hanya karena aku tidak mampu saja. Nah, jadi mikirin begitu tuh Pak, termasuk mikirin dunia. Tadinya saya nggak paham Pak. Contoh lain lah ya, yang mudah. Jadi ketika Idul Fitri misalnya ya, sholatnya di lapangan. Sholatnya di lapangan nih Pak. Beli sendal baru, duduknya di tengah, naruh sendalnya di pinggir. Lagi sholat ingat sandal, lagi khutbah ingat sandal. Itu contoh ingat dunia tuh begitu Pak. Ya, tidak harus kaya, miskin pun bisa. Bahkan banyak orang miskin yang cinta dunia, orang kaya tidak cinta dunia. Jadi bukan masalah punya dunia atau tidak, tapi bagaimana supaya hati ini tidak mikirin dunia. Sehingga kalau dunia hilang Pak, dunia hilang, itu nggak jadi beban bagi dia. Gitu. Ya. Nah itu pemahaman saya dari ayat ini terkait dengan perbandingan ayat lain atau hadis-hadis yang tadi menjelaskan bahwa dunia itu di satu sisi adalah kebutuhan kita. Nah, lalu yang dimaksud dengan yang telah lalu apa? Yang telah lalu itu dari dosa-dosa. Takutlah kalian akan dosa-dosa yang telah kalian lakukan, kata Allah gitu. Jangan diulang lagi. Anggaplah dosa yang telah lalu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita akan melakukan dosa yang kedua, takut tidak diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu, makna ayat ini adalah wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Apabila dikatakan pada kalian takutlah pada hal-hal yang ada di hadapan kalian, yakni dunia, dan apa yang di belakang kalian, ya, yaitu dosa-dosa atau azab akhirat, supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat 45-nya. Nah, itu saja barangkali jamaah sekalian rahimakumullah, tafsir dari surat Yasin ini, ayat yang ke-43 dan 44 sampai 45 ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sekali lagi kita sama-sama ngaji, kita lagi belajar, insya Allah apa yang sedang dipelajari oleh kita, ketidakmampuannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, upaya memperbaikinya insya Allah akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kemampuan atas apa yang tadi kita pelajari dari tafsir surat ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa hidayah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa 'in ala muridina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.